gue ngerasa di bagian atas itu ada kayak suara orang jalan tadi. Baik lagi di channel gue dan selamat datang di konten Keranamaya TV. Yoi. Kali ini gue akan pergi ke sebuah tempat di daerah Jakarta Barat. Dan ini adalah sebuah pabrik konveksi yang memiliki sebuah cerita yang menurut gue wow. Ya pokoknya intinya gue kesana karena cerita inilah yang beredar di kalangan masyarakat yang ada di sana. Nanti gue ceritain pas udah nyampe lokasi ya teman-teman. Siapin cemilannya, siapin kopinya, siapin orang terkasih buat nonton video ini. Jangan nonton video ini sendirian karena bisa jadi sesuatu yang tidak terlihat nemenin kalian nonton video ini. Berang-berang bawa berkat. Let's go, berangkat. Oke, ini dia lokasinya teman-teman. Kita udah sampai di depan persis di tempat ini dia yang akan kita eksplor. Sebenarnya ini tuh adalah home industry yang dijadikan ya usaha, dan ternyata karyawannya juga nggak sedikit cuy. Gak main-main, ini rame juga karyawannya. Nanti gue akan ceritain apa yang akan jadi apa yang pernah terjadi di lokasi ini. Nah di depan ini kalau nggak salah katanya bagian kamar-kamar karyawan yang mau tinggal di sini gitu sementara waktu. Ya kita akan langsung masuk aja ke dalam teman-teman. Sekarang sudah di jam 12. Nah dengan kondisi tempat seperti ini dan lokasinya di kota, gue bersyukur banget. Ini lumayan sepi tempatnya, jadi kita coba masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh. Wow, ada beberapa pakaian di sini. Ingat, ini adalah tempat konveksi ya. Demi kebersihan dan kenyamanan, buang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Oke. No smoking. Wah, jadi ada beberapa ruangan cuy. Di bagian depan ini ada ruangan yang kecil kayak gini. Nah ini kayaknya juga dipakai buat mes ya. Oh bukan, ini kayak ada kamar buat anak-anak deh. Tuh. Karena pada dasarnya tempat ini ditinggali oleh suami istri yang hidup bahagia, benar-benar hidup bahagia, dan dijadikanlah tempat ini sebagai tempat usaha juga oleh suami istri itu. Gitu. Lihat ada lemari cuy. Kawasan dilarang merokok di area sini. Tuh. Wow, ada tangga di situ. Nah, itu akan gue ceritain akses tangga itu, ya. Oke.
Jadi teman-teman, dulu tempat ini dijadikan sebuah tempat usaha, yaitu usaha konveksi, yang dimana ditinggali oleh suami istri yang hidup bahagia, memiliki seorang anak juga, yang dimana pokoknya hidupnya bahagia banget. Tapi ada suatu musibah yang terjadi di sini, yaitu salah satu ART, ya karena ART cuma satu, perempuan, itu menjadi salah satu korban yang tidak, miris gue mau menceritakan ini. Jadi sebut saja dia Mirna. Gue nggak tahu namanya siapa, tapi kita sebut aja dia Mirna. Nah, si Mirna ini adalah ART yang tinggal di tempat ini. Dia diperkeos sama karyawan di sini, ya karena hampir rata-rata karyawan di sini adalah laki-laki. Setelah diperkeos, hamillah Mirna. Dan ternyata karyawan ini tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi sama Mirna. Depresilah Mirna, lalu dia melakukan bundir. Yap, bener, bundir. Dia melakukan bundir di salah satu kamar yang tadi kita lihat ada akses tangga itu adalah akses menuju kamarnya si Mirna. Konon katanya setelah kejadian itu banyak musibah-musibah, bukan musibah sih, tapi kejadian-kejadian gaib yang muncul di sini. Dari penampakan Mirna, bahkan ada suara Mirna lagi menangis. Bahkan katanya pas karyawan-karyawan kerja di sini suka ngelihat Mirna di bagian dapur lagi bikin sesuatu. Mirisnya tak lama kemudian pemilik dari tempat ini meninggal. Meninggalnya juga bukan karena aneh-aneh, tapi meninggal karena sakit. Nah, sejak saat itulah tempat ini menjadi terbengkalai begitu lama. Dan tahu gak berapa lama tempat ini terbengkalai? 20 tahun. Gokil banget. Ini adalah situasi yang dimana katanya warga sekitar bilang tempat ini menjadi angker. Bahkan gue pas mau kesini, sekarang sudah di jam 018. Tadi gue izin dulu mau kesini, warga tuh pada kaget gue mau kesini. Katanya tempat ini tidak ada yang berani masuk. Bahkan pemulung pun nggak ada yang berani ngambil barang di sini. Padahal kalau kalian perhatiin banyak kain-kain bekas. Nanti katanya gue nemuin beberapa barang-barang yang mungkin masih bisa dipulung sama pemulung itu, tapi nggak ada yang berani masuk karena tempat ini menjadi sangat amat angker. Hantu Mirna langsung, wah gue denger suara tuh. Denger gak suara di atas gitu, kayak ada yang tertetek gitu. Entah binatang atau apa tuh. Di belakang situ sih gue denger ya, tapi di bagian atasnya. Mirna kah? Nah, pokoknya sejak saat itu terbengkalai tempat ini benar-benar tidak ada yang berani masuk. Dan sekarang kita akan coba explore dan mencari tahu apakah benar-benar Mirna masih menempati tempat ini setelah 20 tahun terbengkalai tempat ini. Let's go. Oke, untuk ke kamar Mirna nanti kita lakukan nanti ya. Kita akan telusuri dulu ruangan demi ruangan yang ada di sini. Kita akan masuk dulu kamar yang ini. Di sini kita bisa lihat ada kamar mandi. Oh, tapi kayaknya dijadiin kamar deh. Sih, lihat ya. Ini tembok kamar mandi sebenarnya. Tuh, bahkan gue ngeliat kayak tempat sabun di situ. Tapi ditaruh baju-baju dan lemari gitu cuy. Ada tulisan selamat datang di sini. Nah, ini akses yang tadi kita menuju salah satu kamar karyawan yang ada di depan situ tuh. Persis yang tadi kita sampai di pertama kali kita mulai. Kamar ini terhubung sama kamar yang satunya lagi cuy. Dan ini juga kamar mandi nih. Yap, ini kamar mandi. Sebenarnya kamar mandi, tapi gue nggak tahu ini dijadiin akses apa. Karena bathtubnya ditutup. Ya.
dan bawahnya dikasih karpet. Kondisinya udah bener-bener kacau ya. Hai Mirna, dimanakah dirimu? Berarti ada 1, 2, dan 3 ruangan yang sudah kita masuki di bagian bawah. Dan ruangan 2, 3 ini menjadi satu kebagian sih, karena di bagian situnya ada pintu ya. Konveksi meriah. Kayaknya ini bagian pabriknya atau pembuatannya ya. Ini bagian ini gue injek agak keot. Bahkan di sini gue ngelihat beberapa cairan-cairan yang digunakan untuk menyablon atau gimana. Nah ini kayak bahan sablon nih kayaknya ya. Itu ada akses ke atas tuh, kayaknya itu kamar Mirna tuh. Karena setahu gue tempat ini cuma ada 2 lantai dan lantai atas itu dijadikan kamar ART. Ada sepatu cuy. Tuh, kalian lihat ada sepatu di situ. Sepatu futsal ya. Di sini hawanya nggak enak, kenapa ya? Ini kayak juga kamar karena ada bantal di situ ya. Tuh. Kondisinya udah hancur berantakan begini atasnya. Seperti ini akses buat ke kamar mandi karena gue ngeliat beberapa gantungan pasta gigi di sini dan odolnya. Pasta gigi dan sikatnya. Iya betul, ini kamar mandi cuy. Nah ini tangga menuju kamar Mirna nih. Ini apa nih? Ada poster bola di sini. Kayaknya ini ke kamar ya, kamar kecil. Bahkan masih ada kipas menggantung di sini. Oke, kayak ruangan bawah sudah kita penuhi ya. Ini juga kamar mandi. Ini apa ya? Ada suara dari atas. Halo? Kayaknya bukan apa-apa deh. Oh ini tersambung sama kamar yang tadi nih, yang sebelah sini nih. Kalau nggak salah ini tadi gue bilang kamar mandi yang dijadikan kamar, kalau nggak salah ya. Coba kita cek.
Ya betul, betul banget, itu dia kamar mandinya. Oh iya, satu lagi, banyak orang yang bilang katanya suka dengar suara tangga ini berjalan, suara orang jalan di tangga ini cuy. Apakah itu Myrna? Coba kita naik ke atas yuk. Gue merasa kayak ada yang ngeliatin gue dari belakang. Oh, ini dia nih. Ya, tapi ini tutup cuy. Kayaknya sengaja deh ditutup. Wah, tangganya reot cuy. Ditutup cuy. Gua akan coba masukin kamera ke dalam ya, kalian lihat. Apa yang teman-teman lihat cuy? Kalau kalian melihat sesuatu tolong komentar di bawah ya. Jujur gue gak bisa ngeliat ke dalam karena terhalang sama ini nih, tembok yang ini. Gak ada apa-apa ya. Myrna, kamu di dalam sini Myrna. Di situ ada tulisan tuh, di bagian situ. Kalau bacaannya, kalau kalian nggak tahu, hidup itu simple. Hidup itu simple ya. Jalanin yang susah. Ya. Ini adalah kamar Myrna melakukan bundir di sini cuy. Dia ditemukan dalam kondisi sudah tergantung keesokan harinya setelah katanya Myrna depresi. Jadi setelah Myrna melakukan bundir itu, tempat ini katanya ditutup. Serem ya. Dan sejak saat itulah teror Myrna menghantui tempat ini. Dari cerita-cerita warga, bahkan cerita-cerita karyawan-karyawan yang pernah bekerja di sini. Wow. Tiba-tiba ada suara tokek. Apakah ini tanda Myrna mau muncul? Oke, gue harus jujur ya, di sini tempatnya nggak enak banget. Gue dari tadi was-was ngerasa di belakang gue kayak ada ngeliatin. Selain banyak nyamuk, di sini hawanya udah bener-bener panas, gak ngenakin, gak sedap banget. Bahkan tangga ini juga jalannya agak sedikit berbahaya, teman-teman. Gua akan turun dulu. Myrna, kalau kamu ada di atas, tolong turun ke bawah karena gua mau turun ke bawah ya. Tuh lihat, ini udah patah. Tuh, ini udah patah. Jadi kita harus pelan-pelan. Di kamar Myrna tuh hawanya nggak enak banget asli. Gak tahu kenapa bawaannya tuh gak ngenakin cuy. Kayaknya gue akan melakukan uji nyali di sini untuk sementara waktu, dan kayaknya akses yang buat gue menarik tuh di bagian sini cuy.
gue akan coba uji nyali di sini. Mirna, Mirna, Mirna kah? Gue ngerasa di bagian atas itu ada kayak suara orang jalan tadi. Mirna kah? Neng? Kalau itu beneran Neng, tolong tunjukin eksistensi dong. Gue ngerasa ada angin dari situ, dari sebelah situ, tapi cuma sekelebat doang. Arahnya persis dari sana anginnya. Dan gue nggak tahu itu eksistensi atau bukan, atau sesuatu awal mula dari eksistensi ya.
Tapi gue ngerasain ada angin tadi sekelebetan dari arah sana ke sini. Gue nggak tahu harus bilang tempat ini angker banget atau enggak, tapi gue ngerasa nggak enak aja dan bener-bener hawanya bener-bener kayak gue daripada unsur takut ya, gue lebih ngerasa gue di sini ngerasa rasa kelamnya gitu, kayak ada yang bikin hati gue tuh nggak ngenak di sini, nggak ngenakin banget. Gue nggak tahu kenapa, feeling gue tuh kayak bilang ada kayak yang ngomong di pikiran gue tuh, udah bang kayak gitu, ngomong begitu tau gak. Gue nggak tahu ini gue lagi halusinasi atau emang gangguan pikiran gue yang lagi nggak beres, atau emang ada hal yang nggak beres sama psikis gue ya. Tapi kayaknya cukup sekian aja video kita kali ini. Gue nggak bisa lama-lama di sini karena gue juga dapat izinnya nggak boleh lama-lama di sini karena takut mengganggu warga sekitar. Ya, gue boleh diizinkan konten di sini dengan syarat gue tidak boleh terlalu lama karena biar warga sekitar tidak merasa terganggu dengan kehadiran gue juga di sini. Dan bahkan security di sini bilangnya juga jangan terlalu lama bang, gue takut diganggu kalau lagi lewat di depan rumah ini diganggu sama si Mirna gitu. Jujur, nama Mirna itu adalah nama yang gue buat sendiri karena gue nggak tahu dan warga sekitar juga nggak tahu nama siapa pembantunya. Jadi ini dia lokasi terbengkalai kita. Thank you banget yang udah nonton video ini. Thank you banget yang sudah mengklik video ini untuk nemenin kalian malam ini. Semoga bobo kalian nyenyak, banyak rezekinya, sehat terus dan terus bahagia. Saya Ricky selaku pemilik akun Keranda TV izin pamit dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah perbuatan dalam pembuatan video kali ini. See you next time, dan ini dia tempat Mirna Bundir. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget security lewat, dengar suara tank gak? Ya, tandanya udah jam 1 tuh. Jangan ditiru ya guys, itu tidak boleh ya.